103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Deva Mania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Ya, Firsa kembali hadir di ruang dengar Deva Mania. Hari ini Firsa nggak sendiri. Firsa ada teman serunya. Kali ini ada Bu Linda Endriani selaku Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo DFM Mania, selamat sore. Sore. Salam sehat selalu. Yes. Nah, ini Deva Mania, Firsa sama Bu Linda akan bahas soal kajian dan penyelamatan Benteng Martelo di Pulau Kelor. Untuk Deva Mania semuanya, Firsa ada informasi dulu nih bahwa Benteng Martelo di Pulau Kelor itu termasuk dalam kawasan cagar budaya Taman Arkeologi Onrus Ya. Kepulauan Seribu. Nah, ngomongin soal Pulau Kelor nih Deva Mania, di mana pulau yang satu ini mendadak terkenal setelah pertengahan Agustus 2013 ada pasangan selebriti yang mengadakan pesta pernikahan di sana. Nah, untuk Deva Mania yang udah tahu ataupun belum tahu, silahkan terus pantengin aja radio DFM. Yang mau bertanya juga bisa di 0811991034. Deva Mania masih di Tos Serba Teman Seru Bahagia. Deva Mania, Firsa mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asyar untuk Deva Mania yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Nah, Deva Mania, Firsa masih bersama teman seru yaitu Bu Linda Endriani selaku Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta. Ya, halo Ibu. Aku nyapa lagi ya. Iya. Apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah Mbak Firsa. Bahagia nggak Bu? Bahagia sekali hari ini. Iya dong. Walaupun cuaca agak mendung. Iya, karena yang hadir di Tos Serba itu harus orang-orang bahagia Bu. Jadi mungkin Deva Mania yang Deva Mania yang akan nanti menonton tayangan ulang dari talk show hari ini, Deva Mania bisa lihat keceriaan Ibu Linda dan Firsa tentunya ya. Nah Ibu, ini kita masih mau ngomongin soal konservasi dan kajian dan penyelamatan Benteng Martelo di Pulau Kelor. Ini dulu sempat ada nih Bu, artis salah satu selebriti yang menikah mengadakan acara di pulau tersebut atau di Benteng Martelo sendiri. Ini menurut Ibu sendiri selaku Kepala Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta, kira-kira tanggapan Ibu soal pernikahan atau acara di tempat itu gimana tuh Bu? Ya, jadi pada saat itu memang ada sepasang ya artis yang menikah di Benteng Martelo. Lokasinya memang di Benteng Martelo dan itu sempat viral ya. Tapi dari sisi saya sih itu saya kira itu bisa menambah promosi pariwisata bagi informasi dan untuk destinasi Pulau Kelor terutama untuk Benteng Martelonya sendiri yang merupakan bangunan cagar budaya. Namun pada saat itu memang yang menjadi perbincangan yang agak negatif adalah kemudian ketika selesai acara itu ada sampah-sampah berserakan dan tidak dibersihkan. Saya kira tentunya dari sisi pemanfaatan cagar budaya itu baik ya, artinya orang bisa datang hadir di pulau di Benteng Martelo untuk mengadakan satu acara yang bisa mengundang orang, kemudian juga beritanya juga tersebar, kemudian Benteng Martelonya sendiri kemudian dikenal banyak orang. Tetapi dari segi lingkungan mungkin perlu ada yang boleh dan ada yang tidak. Mungkin yang tidak boleh adalah ketika selesai acara itu sampah dibiarkan begitu saja gitu. Jadi memang itu perlu perhatian ketika akan menggunakan satu benteng atau situs sejarah bahwa harus kita pelihara dengan baik dan tentunya harus kita jaga dengan baik seperti itu. Nah, kalau misalkan ngomongin soal acara atau event yang di lokasi tersebut di Benteng Martelo itu sendiri, kan apalagi untuk pernikahan ya, itu pasti butuh dekorasi. Apakah dari Ibu sendiri atau pihak-pihak yang berwenang mengelola Benteng Martelo itu sendiri
mengizinkan, kalau tadi kata ibu suka, maksudnya bisa ya, itu dapat meningkatkan pariwisata gitu kan. Tapi kan ini agak gimana juga tuh Bu, kalau misalnya kalau bikin event pasti punya dekorasi. Ya, jadi kalau dekorasi tentunya yang tidak menempel kepada bangunan cagar budaya tersebut. Jadi Oke. direkomendasikan untuk tidak menempel langsung karena itu akan merusak. Jadi secara material cagar budaya itu akan terganggu seperti itu. Jadi memang ketika akan mengadakan acara-acara memang harus didampingi atau harus ada rekomendasi dari pihak pengelola maupun pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan cagar budaya. Kalau dari pemugaran sebenarnya memang harus ada rekomendasi. Kalau ada pemugaran dari bangunan cagar budaya memang harus ada rekomendasi dari tim ahli cagar budaya, tim sidang pemugaran. Tapi kalau dari event memang harus ada satu kaidah-kaidah yang memang sudah standar operasional prosedur yang memang harus diterapkan di dalam pemanfaatan cagar budaya tersebut. Oke. Nah, Devamania yang mau bikin acara mungkin nanti bisa hubungi langsung pihak-pihak yang terkait ya Bu ya. Jadi Benteng Martelo ini memang dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, yaitu unit pengelola Museum Kebaharian. Jadi Benteng Martelo ini terletak di Pulau Kelor yang memang dikelola langsung oleh Museum Bahari. Nah, itu berarti kalau ada Devamania yang tertarik gitu kan, mau kalau misalkan untuk kesananya langsung, apakah harus izin dulu atau bisa udah dibuka secara umum? Kalau untuk kesana langsung aksesnya sih dibuka secara umum. Oke, jadi untuk pembuatan event ataupun acara itu harus melalui izin ya Bu ya. Betul. Kalau misalnya kita ngomongin soal pesta gitu kan di sana, kalau yang tertarik untuk privat gimana tuh Bu? Kan boleh eksotis saja banget tuh ya. Iya, karena memang itu banyak juga orang-orang ya, spot foto yang unik di untuk di lokasi Benteng Martelo ini di Pulau Kelor ini banyak artinya sangat bagus untuk menjadi spot foto. Jadi itu apakah harus izin dulu ke pihak terkait atau bisa langsung? Kalau datang langsung sih tidak harus izin. Oh, jadi kalau cuma untuk sekedar foto-foto itu nggak perlu izin. Ya, tapi kalau kalau itu dibuka umum kok. Untuk Devamania yang tertarik bikin acara itu baru izin. Betul. Gitu. Nah Bu, ini kita langsung pada intinya tema hari ini, kajian dan penyelamatan Benteng Martelo di Pulau Kelor. Ini maksud dari kajian seperti apa dan bentuk penyelamatan seperti apa oleh tim dari Kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta untuk Benteng Martelo itu sendiri Bu? Baik. Jadi Pusat Konservasi Cagar Budaya merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pelestarian dan konservasi cagar budaya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kita melihat salah satu cagar budaya yang objek cagar budaya Benteng Martelo ini terletak di kawasan cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh peraturan penetapan surat keputusan gubernur nomor 2208 tahun 2015 tentang penetapan Pulau Kelor, Pulau Cipir, Pulau Bidadari dan Pulau Orrul sebagai di Kepulauan Seribu sebagai kawasan cagar budaya. Nah, ini berarti kawasan ini sudah dilindungi sebagai kawasan cagar budaya. Dan salah satu objek yang ada di kawasan cagar budaya ini adalah Benteng Martelo yang berada di Pulau Kelor. Nah, ini kondisinya pada saat ini Benteng Martelo ini memang perlu penanganan sudah perlu penanganan yang prioritas penanganan karena memang kondisinya sudah memprihatinkan. Artinya dari kondisi kerusakan itu sudah kita harus perbaiki. Nah, tetapi dalam kaidah cagar budaya bahwa penanganan cagar budaya itu perlu kajian. Jadi
kondisinya memang sudah, karena memang dia berada di pulau, kemudian juga dari segi pengaruh cuaca, pengaruh lingkungan, kemudian juga usia yang sudah ratusan tahun gitu. Jadi ini memang kondisinya sudah menurun ya, sudah rusak lah, sudah hampir hanya tinggal sebagian, apalagi dulu pengaruh daripada letusan gunung Krakatau tahun 1800-an ya, itu juga pernah ada pengaruhnya. Iya, jadi ada kerusakan. Kemudian nah ini kita lakukan kajian untuk penanganan selanjutnya. Jadi kajian ini kita bekerja sama dengan Balai Konservasi Borobudur, karena Balai Konservasi Borobudur ini memiliki tenaga ahli dan peralatan yang memadai untuk dalam rangka kajian, karena ada beberapa kajian yang harus dilakukan, yaitu secara kajian arkeologi maupun kajian teknis materialnya gitu. Jadi ini yang sekarang sedang kita lakukan gitu. Oke, jadi Bu, ini berarti ini masih dalam proses kajian. Apakah Benteng Martelo ini akan direnovasi atau akan dibikin gimana untuk menjadi sebuah penyelamatan terhadap Benteng Martelo itu sendiri? Betul. Nah, untuk kajian ini apakah dari Kantor Pusat Konservasi Cagar Budaya DKI Jakarta ini bekerja sama? Kalau tadi udah dibilang cagar budaya dari Candi Borobudur, apakah ada stakeholder lain atau pihak-pihak lain yang turut berpartisipasi dalam kajian tersebut? Ya, ini kita masih kita lakukan adalah masih dengan Borobudur, tetapi nanti pada saat perlu untuk mengkaji. Iya, jadi untuk Benteng Martelo ini, jadi ini masih dalam kajian secara teknis dulu dengan pihak Balai Konservasi Borobudur. Nah, setelah itu maka kami juga akan minta pendapat dari stakeholder terkait tentang bagaimana penanganan selanjutnya, seperti itu. Oke, mungkin bisa seperti dari pihak geologi sendiri ya Bu ya, karena kan geologi atau arkeolog ya, yang sejarawan gitu, mungkin bisa dijadikan sumber untuk kajian bersama gitu kan. Betul, nanti juga kita akan melakukan focus group discussion. Jadi langkah-langkahnya adalah memang sekarang Balai Konservasi Borobudur akan melihat mengkaji tentang aspek arkeologi, material dan lingkungan. Kemudian setelah itu maka kita apa sih yang suitable ya, atau yang betul-betul bisa dilakukan selanjutnya, apakah nanti rekonstruksi atau restorasi atau revitalisasi, itu juga akan kita mendengarkan dari para ahli lainnya gitu. Dan bisa jadi juga Bu ya, untuk dari Dinas Lingkungan Hidup atau enggak dari pihak pariwisata, karena berhubung juga Benteng Martelo ini merupakan destinasi wisata unggulan malah di Kepulauan Seribu. Yang juga masih tergabung dalam DKI Jakarta. Nih Bu, Firsa ada pertanyaan, sebenarnya bukan dari Firsa, dari DV Mania. Dari Bang Maulana Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bun. Yes, disebut Bun lagi. Disapa tuh Bu? Halo, Bang Maulana Putra, terima kasih. Selamat sore Neng Firsa yang imut, Ciela. Bun, saya mau nanya nih, kira-kira berapa nih Bun berapa sewa untuk pernikahan di Benteng Martelo? Terus kenapa sih setelah acara pernikahan sampah nggak dibersihin lagi? Apakah yang itu termasuk sewanya mahal sampai nggak dibersihin lagi oleh penyelenggara? Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi dan disiplin. Makasih Bun. Terima kasih kembali. Baik, makasih Bang Maulana Putra, terima kasih pertanyaannya. Saya juga tidak begitu paham ya situasi pada saat itu, tapi berita itu sempat tersiar ya. Jadi memang ini adalah salah satu yang sedang kita kaji juga, bagaimana apakah Benteng Martelo ini
apa kapasitasnya, apakah bisa banyak atau tidak seperti itu juga. Jadi apakah dia bisa nanti mendekat ke dalam Menteng Martelo, apakah dia bisa masuk di dalam Menteng Martelo ataukah orang hanya melihat bisa dari luarnya saja. Nah ini sedang dikaji, yang termasuk dalam satu kajian kita. Nah untuk pertanyaan berapa biayanya, sepertinya kalau ini milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kalau tidak ada aturan bahwa itu ada retribusi atau apa, mungkin tidak akan ada biaya. Tapi mungkin pada saat itu tentang sampah itu mungkin event organizer-nya tidak care terhadap itu, dan mungkin juga tidak diberikan sebelumnya peringatan bahwa sampah itu harus dibuang, karena memang di situ pulau ya, jadi memang harus paling tidak dikumpulkan dulu lah sampahnya itu, kemudian nanti juga ada dinas kebersihan yang akan mengangkatnya. Tapi mungkin IO-nya itu tidak care terhadap itu. Gitu. Jadi kalau untuk soal biayanya itu apakah masih dalam proses kajian juga untuk kedepannya? Kalau biaya kami tidak sampai ke situ sih. Jadi tugas dari. Jadi nanti mungkin kalau biaya mungkin bisa berhubungan dengan pihak pengelola Pulau Onrus, Pulau Kelor. Pulau Kelor sendiri. Karena Museum Bahari itu mengelola Pulau Onrus, Pulau Kelor, Pulau Bidadari. Pulau Bidadari enggak. Pulau Bidadari adalah hanya bentengnya saja yang dikelola oleh Museum Bahari. Nah gitu Bang Maulana. Kenapa nih Bang Maulana kayaknya mau nikah lagi nih atau belum nikah? Enggak, sebenarnya itu untuk informasi juga untuk Devamania yang lain ya. Yang mungkin saat ini sedang mendengarkan Ibu Linda dan Firsa dan tertarik juga nih, kayaknya bagus nih bikin acara di sana. Jadi informasi juga untuk seluruh Devamania soal bikin acara atau event ya di Benteng Martelo di Pulau Kelor. Lanjut lagi nih Bu, aku mau nanya ke Ibu Linda, apa emang udah sepantasnya nih Bu jika Pulau Kelor ini ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dari Ibu sendiri? Pulau Kelor ini sebenarnya sudah seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa memang Pulau Kelor ini masuk dalam kawasan cagar budaya. Ya, sesuai dengan SK 2209 tahun 2015 bahwa Pulau Kelor, gugusan Pulau Kelor, Pulau Cipir, Pulau Bidadari dan Pulau Onrus adalah merupakan kawasan cagar budaya. Nah Ibu, ini dari tadi kita ngomongin soal Benteng Martelo, Pulau Kelor gini ya. Tapi Firsa belum sempat nanya nih Bu soal sejarah dari Benteng Martelo itu sendiri. Itu mungkin bisa Ibu ceritakan ke Devamania yang saat ini sedang mendengarkan Radio DFM. Ya, jadi Benteng Martelo ini dibangun pada tahun 1850 oleh Gubernur Jenderal Jan Jacob Roelofsen ya, saya orang Belanda. Kirain orang sebelah. Dia membangun benteng ini atau disebut Menara Martelo itu dalam rangka membuat fasilitas pertahanan. Jadi benteng ini sebenarnya ada 4 yang dibangun oleh Gubernur Jenderal ini, yaitu ada 4 di Pulau Kelor, di Pulau Cipir, Pulau Bidadari dan Pulau Onrus. Tapi yang tertinggal sekarang adalah 2 di Pulau Kelor sama di Onrus. Pulau Bidadari. Nah, ada lagi 2 tapi itu di luar DKI Jakarta ya. Jadi sebenarnya ada 6 yang dibangun, tetapi di wilayah DKI Jakarta ada 4 benteng yang dibangun, Benteng Martelo atau Menara Martelo yang dibangun oleh Gubernur Jenderal ini. Jadi dibangun tahun 1850, kemudian tahun 1871 itu pernah dijadikan gudang oleh Angkatan Laut Hindia Belanda, dan kemudian tahun 1883 itu juga pernah terpengaruh oleh letusan Gunung Krakatau, dan material penyusun digunakan untuk pembangunan stasiun cuaca juga pernah. Itu juga pada tahun 1972 juga ini pernah dicuri juga
materialnya oleh penduduk Oh. sekitar seperti itu. Makanya ini juga sebenarnya keasliannya sudah Mulai hilang. Makanya ini kita perlu lakukan penanganan secara cepat. Dan tahun 1908 itu juga pernah dilakukan pemugaran ya oleh berarti pemerintah udah Belanda. dipugar ya? Sudah pernah gitu, dan itu sampai baru sekarang ini baru kita akan lakukan artinya kajian terlebih dahulu, karena memang kami khawatir penanganannya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah cagar budaya. Seperti itu, jadi harus diadakan kajian dulu kemudian. Tapi saat ini juga kita juga lakukan penyelamatan di mana ada bagian-bagian yang perlu penanganan secara cepat gitu. Jadi seperti di pintu gerbangnya itu sudah mulai turun, kondisinya sudah mulai agak turun. Nah itu akan kita lakukan. Itu karena efek sering diinjak atau karena cuaca? Karena iya, itu karena cuaca ya. Karena bukan karena cuaca saja. Jadi karena memang ya mungkin juga karena konstruksinya juga udah mulai rapuh. Jadi dia ada terjadi penurunan di ini, dan banyak lubang-lubang juga yang karena lumut, kemudian karena diinikan oleh binatang gitu kan. Nah itu makanya kita jadi banyak penyebabnya ya Bu ya, bukan hanya ulah manusia dalam hal ini karena sering dijadiin tempat wisata. Selain itu juga karena pengaruh cuaca dan lingkungan. Ya, terus kemudian bangunan ini juga ada sejarahnya dulunya itu dia sebenarnya ada tiga layer ya, 3 ruangan, 3 tingkat. Itu yang di tingkat paling bawah itu biasanya dibuat tempat untuk air bersih, untuk penampungan air bersih, logistik seperti itu. Kemudian yang di lantai 2 dipakai buat prajurit dan itunya, terus kemudian di lantai 3-nya itu biasa buat tempat meriam gitu. Nah itu juga konstruksi itu juga artinya hampir sama di semua benteng seperti itu. Apakah masih ada tuh Bu yang layer 1, 2, 3? Ya, justru di benteng Martello yang di Kelor ini sudah hanya tinggal 1 layer aja. Sudah rusak dan hanya tinggal dinding yang itu juga dinding di dalam, dinding luarnya itu udah hancur. Ada yang karena akibat letusan Gunung Krakatau itu dan juga ada sebagian material yang waktu itu dicuri orang. Dan itu yang di dalamnya itu hanya tinggal semacam satu petak. Tinggal satu petak aja. Itu yang di dalam ya. Nah ini yang dinding yang kecil itu juga sebenarnya dinding dalam gitu. Jadi tinggal itu yang jadi itu yang harus kita yang layer-layer tadi yang kata Ibu yang ada tingkatan itu udah lantai ada 1, lantai 2, lantai 3 tuh udah nggak ada. Jadi yang sekarang yang tersisa itu hanya lantai 3 apa lantai 1-nya? Ya justru itu ini kita lagi selidiki. Lagi diselidiki, lagi kajian lagi dikaji gitu. Sebenarnya bentuk utuhnya tuh seperti apa gitu, seperti apakah itu, dan ini yang tersisa itu yang mana bagian mananya itu yang sedang kita pelajari, kita kaji gitu. Dan itu butuh dokumentasi di zaman itu ya Bu ya. Betul, untuk melihat. Betul ya. Waduh, ini Devemania PR banget nih juga ya untuk tim dari pengkaji ini. Namun Firsa penasaran nih Bu, mungkin ini jadi pertanyaan penutup dari Firsa. Apakah dalam kajian ini sudah prosesnya udah sampai mana? Apakah baru rencana mau dikaji atau sementara dikaji? Kalau memang sudah sementara dikaji, udah berapa persen pengkajiannya? Jadi kajian ini kita mulai diawali tahun bulan Januari 2023. Ini jadi masih awal. Kemarin itu baru 2 kali survei. Survei pertama hanya melihat kondisi, kemudian survei kedua itu lebih kepada langsung mengambil identifikasi material, kemudian juga mengamati cuaca, terus kemudian juga data-data sekunder dari lingkungan sekitar. Nah, untuk material-material sendiri ini akan kemarin dibawa oleh tim dari Balai Konservasi untuk diteliti di laboratorium mereka di Balai Konservasi Borobudur. Baru sampai segitu sih. Nanti setelah itu akan ada
setelah dikaji itu akan kembali survei ketiga untuk mengamati Material-material yang ada. Kemudian setelah itu baru kita lakukan ada juga tentang focus group discussion tentang bagaimana sebaiknya penanganan ini agar lebih komprehensif lagi dengan melibatkan tenaga-tenaga ahli yang lain atau pakar-pakar Stakeholder yang lain ya. Betul. Itu kira-kira berapa lama tuh Bu? Perencanaan kita sih kajian. sekitar 5 bulan ya untuk Oke. kajian dan penyelamatan ini, dan selanjutnya itu kalau sudah memang ada rekomendasi apakah ini akan di restorasi, rekonstruksi atau revitalisasi, maka kita akan men-hire lagi tim perencana untuk Gimana melakukan sebaiknya? perencanaan ya sesuai dengan rekomendasi yang ada. Kemudian di tahun berikutnya akan dilakukan pelaksanaan pemugarannya seperti itu. Oke, ini Devemania kita doakan semoga lancar-lancar aja untuk kajiannya dan bentuk penyelamatannya dari Benteng Martello di Pulau Kelor. Ya, makasih banyak. Iya, Amin, semoga amin. lancar dan biar kita juga bisa menikmati dan mungkin generasi-generasi berikutnya juga bisa menikmati dan pastinya menjaga kelestarian dari Betul, itu cagar yang paling budaya. penting, di mana nanti generasi muda akan tahu bagaimana sejarah daripada Benteng Martello ini. Iya, dan bukan cuma Benteng Martello aja ya Bu ya. Iya, Cagar tentunya, alam semuanya, ya, cagar budaya lainnya budaya. juga Perlu direstarikan, dijaga juga, entah itu kebersihannya ataupun material-material apalagi yang udah peninggalan berpuluh tahun, Iya. ratusan tahun ya Bu ya. Betul. Nah ini untuk Devemania yang lagi atau yang mau jalan-jalan ke tempat-tempat wisata budaya seperti itu yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi, baiknya jangan sampai merusak ataupun melakukan hal-hal negatif lainnya. Ibu terima kasih banyak sudah hadir di Tos Serba Teman Serbahagia. Sama-sama Mbak Firsa. Ya semoga Ibu sehat-sehat selalu ya Bu. Amin. Ibu beserta tim.